Halo, selamat bulan Oktober. Akhir-akhir ini, kamu lagi sibuk apa? Terus gimana sama awal Oktobernya? Gimana sama harinya? Apakah semuanya sudah jauh lebih baik dan jauh lebih melegakan? Atau mungkin rasanya masih sesak, masih kecewa, masih sakit aja gitu rasanya? Coba jawab jujur aja di kolom komentar biar kita bisa saling support dan saling kasih semangat. Kalau aku, kabar aku baik. Aku baru aja nerbitin buku aku kemarin dan sudah sold out. Kalian udah kebagian belum? Dan di episode spesial kali ini yang mungkin memang udah kalian tunggu-tunggu banget, dan aku sengaja gak ngepost di tanggal 1 karena tanggal 1 aku udah bikin podcast spesial di Spotify, Kita dan Waktu. Kalau kalian belum denger, nanti linknya aku sertakan di description box ya. Kalau gue, Oktobernya gimana? Gue kayaknya udah sampai di tahap yang mana gue tuh udah bilang, ya udahlah, jalanin aja hari ini dengan versi yang paling baik. Gue memang tetap punya harapan dan tujuan. Gue pun masih punya gitu loh, cita-cita yang pengen gue kejar. Tapi jadi ya udah aja gitu. Gue bukan yang tipe yang menyerah ya. Gue yang berpasrah. Menyerah dan pasrah itu sesuatu hal yang beda. Kalau menyerah ya udah berarti kita stuck di sini-sini aja dan nggak mau melanjutkan sesuatu yang mungkin harusnya kita teruskan. Tapi berpasrah adalah ketika lo tetap melakukan hal yang terbaik, lo tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang lo pengen raih. Cuman ya lo nggak set expectation gitu loh. Lo menyerahkan dan memasrahkan hal itu semua kepada Tuhan yang punya segalanya. Dan jujur, dengan berpasrah ini justru akan membuat hati kita tuh lebih tenang, karena kita jadi terus bisa kerja keras, terus berdoa dan berusaha. Tapi ya udah gitu, kalau misalkan memang ternyata belum sesuai dengan rencana yang kita punya, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Dan itu yang lagi gue pelajarin sih di bulan Oktober ini. Gue juga udah gak mau berekspektasi, karena ekspektasi ternyata cikal bakal dari sakit hati. Di bulan ini banyak banget orang-orang yang pergi, tapi gue gak mau kalau gue sampai kehilangan diri sendiri. Halo, selamat bulan Oktober semuanya. Makasih banyak ya udah nungguin gue untuk cerita lagi di sini. Dan selamat ulang tahun juga buat teman-teman yang mungkin berulang tahun di bulan spesial ini. Selamat ulang tahun juga buat para Scorpio di sini yang Scorpio bukan sih, sorry banget ya kalau salah. Pokoknya buat semua insan yang lahir di bulan ini, semoga kalian panjang umur, sehat selalu, diberikan senang dan bahagia, rasa tenang dan juga rasa kedamaian dan keharmonisan, dan merasa terhubung dan terkoneksi dengan diri kita sendiri dan lingkungan-lingkungan sekitar. Sehat dan panjang umur sudah tentu. Dan semoga hal-hal yang kalian inginkan bisa tercapai di bulan ini ya. Amin. Sekali lagi, happy level up. Gue harap semoga episode ini bisa jadi kayak sebuah reflective note atau pembelajaran kita bareng-bareng, karena di sini gue juga masih belajar untuk pembakalan kita di bulan-bulan selanjutnya, terutama di bulan Oktober ini. Jadi mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan kali ya. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Lo tau gak sih kalau udah melewati bulan-bulan yang berakhiran kayak September, Oktober, November, it feels like udah hampir menyentuh garis finish aja gitu. Ya, udah mau akhir tahun berarti. Dan lo tau gak sih kalau lo hebat banget? Tahu gak sih kalau
ketika lo masih bisa dengerin suara gue nih, ya mungkin kita tuh temenan dari awal pandemi, dari 1 tahun sebelumnya, cerita sebelum tidur dibikin, lo masih bisa dengerin nih sampai episode kali ini. Artinya lo bisa bertahan di hari-hari kemarin. Lo bisa survive dengan masa-masa sulit itu di masa pandemi, yang mana itu lo hebat banget. Banyak orang bilang bahwa bahagia itu sederhana. Tapi semakin kita dewasa tuh rasanya bahagia jadi semakin mahal gak sih harganya? Dan gue pengen ingetin tadi gitu loh, kalau lo hebat banget dengan lo bisa bertahan di hari ini gitu, di masa sulit ini. Tapi kadang kita tuh justru masih merasa kurang. Kita tuh justru masih ngerasa kayak, kok temen gue bisa A, bisa B, bisa C, bisa mencapai hal-hal yang mereka inginkan, tapi kok gue gak bisa ya? Rasanya tuh ada muncul perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan murung, dan perasaan-perasaan merasa kecil. Padahal kan itu jalan mereka, itu tujuan mereka, dan itu cita-cita mereka. Justru beda dong dengan apa yang kita pengen raih, dengan jalan yang kita punya. Iya gak teman-teman? Kadang kita nuntut ini, kadang nuntut itu. Rasanya pengen dan pengennya itu jadi semakin banyak. Kalau tercapai ya wah selamat ya. Tapi kalau belum, ternyata hasilnya belum sesuai rencana nih. Kita tuh jadi sering gak sih nyalain diri sendiri? Kita tuh jadi sering kayak, gimana sih lo gak becus banget? Masa gini aja gak bisa? Orang lain aja udah bisa tuh. Masa gue masih di sini-sini aja sih? Jangan kayak gitu ya. Itu salah banget tau. Jujur gue juga kayak gitu sih dulu. Tapi sekarang udah gak mau lagi. Gini deh, mungkin mulai sekarang gimana kalau kita sama-sama bikin janji untuk gak terlalu neken diri sendiri, untuk bisa kasih waktu istirahat lebih berkualitas dan lebih banyak lagi, untuk lebih sering-sering ngajak ngobrol diri sendiri ketimbang ngeliatin updatean orang lain di sosial media yang mana bikin kita ngerasa jauh dan ngerasa ketinggalan, untuk lebih sayang sama diri sendiri, dan untuk bisa ngajak ngobrol orang-orang di sekitar kita yang sayang dan cinta sama kita. Kadang kita ngerasa sendiri banget. Kadang kita ngerasa kita gak punya siapa-siapa. Padahal sebenarnya kita punya mereka loh. Cuma kitanya aja yang terlalu berfokus sama hal-hal yang gak ada. Iya gak? Mulai dari Oktober ini dulu ya. Nanti kalau udah terbiasa, kita aplikasikan dan lakukan juga ke bulan-bulan yang lain. Tahu gak sih, ngomong-ngomong soal kehilangan, dulu nih waktu gue kehilangan dia, mindset gue tuh masih yang mana kayak, andai waktu bisa diulang lagi. Gimana sih lo gak becus banget? Andai waktu itu gue bisa lebih baik lagi. Andai nih waktu itu. Rasanya terlalu banyak perandai-perandaian yang selalu aja gue ucapkan. Tapi sekarang, karena gue udah mencoba untuk ajak ngobrol diri sendiri, gue jadi kayak, ya udahlah, mungkin udah bukan waktunya lagi kita buat sama-sama. Mungkin bahagianya kita tuh udah beda. Mungkin bahagianya gue memang masih ketika sama dia. Tapi ketika bahagianya dia udah bukan sama gue, ya gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan dengan kehilangan dan dengan kepergian itu, gue jadi sadar bahwa gak ada yang selamanya, gak ada yang abadi di bumi ini. Semuanya tuh punya waktunya masing-masing. Dan dari situ gue jadi merefleksikan bahwa gue harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Gue gak boleh menyia-nyiakan kehadiran seseorang, karena ketika mereka udah pergi, kita gak bisa hidup di hari kemarin. Kita hanya bisa menghidupi hari ini dengan melakukan hal yang terbaik, dan bukan dengan penyesalan-penyesalan yang gak ada ujungnya, yang gak akan membawa kita kemana-mana. Jadi kayak, ya udahlah, mungkin bukan waktunya lagi, dan mungkin memang bukan waktunya kita buat sama-sama lagi. Dan dengan daripada itu semua, gue jadi lebih bisa untuk bersahabat dengan diri gue sendiri.
Karena gue tahu ketika mungkin orang-orang lain memilih pergi, ketika mungkin orang-orang lain udah gak suka sama gue, udah gak bisa lagi sama gue masih punya diri gue sendiri gitu. Dan saat lo percaya dan yakin dengan diri lo sendiri nih teman-teman, lo jadi gak perlu takut buat kehilangan orang yang lain. Karena ya semuanya juga bakalan pergi, gak ada yang abadi. Mereka bakalan pergi saat waktunya mereka pergi. Tapi ini bukan memaksakan untuk cepat-cepat mengikhlaskan ya. Bukan memaksakan untuk udah lupain aja. Seperti apa yang gue bilang di podcast Kita dan Waktu episode 132 nih yang judulnya Oktober, gue bilangnya gini. Mungkin banyak banget orang-orang yang bilang ke kita kayak, ya elah gak bisa move on banget sih lo. Dia tuh udah pergi jauh banget meninggalkan lo. Dia tuh udah lupain lo. Dia tuh udah gak peduli banget sama lo. Tapi lo masih kayak gini. Ya orang lain bisa ngomong kayak gitu. Orang lain bisa ngejudge kayak gitu. Cuman kan orang lain gak tahu gitu loh. Cuman kan yang ngerasain adalah kita. Mereka gak tahu betapa spesialnya dia. Mereka gak tahu betapa indah dan hangatnya ketika kita mengenang kebaikan-kebaikan itu. Mereka gak tahu karena mereka bukan kita. Dan akhir kata, mulai dari pandemi, kabar duka, kesendirian, kehilangan teman, dan kehilangan kekasih adalah paket komplit yang bikin kita mau gak mau dipaksa untuk jadi dewasa. Mungkin kita masih mengira bahwa dewasanya kita masih lama. Cuma kita ngerasa bahwa kok gue jadi lebih dewasa ya sekarang. Kok ini yang harusnya jadinya sakit banget dulu, sekarang tuh jadi biasa aja. Mungkin waktu itu gue masih sedih banget dan gue gak tahu kalau gue sedih itu harus apa. Tapi kok sekarang gue udah bisa lebih legowo dan menerima semuanya ya. Kok sekarang gue jadi gak banyak berekspektasi dan justru semuanya tuh jadi jauh lebih tenang. Itu semua tuh karena rasa sakit. Jadi kalau kita lagi merasakan sakit sekarang nih, Oktober kamu mungkin di awal dengan rasa sakit, itu terima aja, karena gak ada rasa sakit dan gak ada air mata yang sia-sia. Jadi, apakah kamu masih mau melanjutkan? Yuk kita jalan pelan-pelan. Semoga wish kita yang mungkin belum terlaksana di 2021 ini bisa tercapai pelan-pelan di bulan Oktober. Yang masih sakit, semoga lekas sembuh. Yang kehilangan, semoga gantikan dengan kedatangan orang-orang baru yang baik dan bisa setia nemenin kamu. Dan semoga kita bisa lebih sayang sama diri kita sendiri dan gak kehilangan diri kita sendiri karena kebahagiaan orang lain. Please banget jangan ngerasa rendah diri. Please banget jangan ngerasa bahwa kamu gak bisa apa-apa karena ngelihat keberhasilan orang lain. Kita semua punya mimpi masing-masing. Kita semua punya jalan masing-masing yang harus kita tempuh. Jadi, cukup hidupin mimpi kita. Itu aja. Dalam sebuah perjalanan, kita memang dikasih porsi untuk melihat kemanapun. Kita bisa ngeliat ke depan, kanan ke kiri, ataupun bisa melihat ke belakang. Tapi ngeliat ke belakang juga seperlunya. Karena terlalu menyesali hal-hal yang udah terjadi juga gak baik. Cukup ambil pelajarannya dan bawa ke depan. Lihat ke kanan dan ke kiri boleh. Tapi, emang sih, rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan terlalu banyak lihat ke kanan dan ke kiri akan membuat kita terus-menerus membandingkan kita sama orang lain. Dan itu gak bakal ada habisnya. Cuman bikin kita kecewa dan cuman bikin kita jadi nyalahin diri sendiri. Cukup lihat ke kanan dan ke kirinya, cukup ambil pelajarannya dan fokus ke depan. Fokus ke jalan kita sendiri. Itu aja sih. Semoga Oktobernya baik-baik selalu ya. Kalau kalian suka sama episode ini, make sure kalian boleh tag quotes favorit kalian dan tag ke Instagram Hello Bagas dan Bagas Personal biar aku restory. Ya udah sih, makasih ya udah mau nungguin aku cerita. Kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di minggu depan dengan episode terbaru. Jangan lupa beli buku aku ya. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah.